Menjadi tua adalah sebuah perjalanan yang kita semua jalani, sebuah permadani yang dijalin dengan momen-momen kegembiraan, kebijaksanaan, dan kekuatan tenang yang datang dari pengalaman. Saat kita melewati ambang tahun-tahun terakhir kita, sebuah pertanyaan seringkali muncul di hati kita, berapa lama saya akan hidup? Ini bukan hanya tentang jumlah tahun, tetapi kualitas hidup yang dapat kita terima seiring bertambahnya usia. Kabar baiknya, sains memberi kita petunjuk, tanda-tanda yang jelas dan nyata, yang dapat membantu memprediksi apakah Anda akan berhasil melewati usia 80 tahun. Tanda-tanda ini bukan sekadar titik data biasa, mereka adalah tiang penunjuk jalan yang menerangi jalan menuju kehidupan yang penuh semangat dan memuaskan di tahun-tahun emas Anda. Bayangkan bangun setiap pagi dengan energi, tujuan, dan kemungkinan. Bayangkan diri Anda dikelilingi oleh orang-orang terkasih, berbagi cerita, dan menikmati kesenangan hidup yang sederhana. Ini bukanlah mimpi yang mustahil, ini masih dalam jangkauan. Dengan memahami 9 tanda yang didukung oleh penelitian dan memasukkan nasihat praktis ke dalam rutinitas harian Anda tidak hanya dapat memperpanjang usia Anda, tetapi juga mewujudkannya. Menghitung. Baik Anda berusia 60-an, 70-an, atau lebih, tidak ada kata terlambat untuk bertanggung jawab atas kesehatan dan kebahagiaan Anda. Artikel ini bukan sekedar daftar, ini adalah percakapan, ajakan tulus untuk merenungkan hidup Anda dan mengambil langkah kecil dan bermakna menuju masa depan yang lebih panjang dan lebih sehat. Kami akan mengeksplorasi ilmu pengetahuan di balik umur panjang, berbagi kisah yang menginspirasi, dan menawarkan tips yang dapat ditindaklanjuti dan dirancang untuk para lansia. Jadi, ambillah secangkir teh, duduklah di kursi favorit Anda, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sekarang, mari kita mulai. Kesehatan jantung Anda berbicara. Banyak jantung Anda adalah detak jantung dalam hidup Anda yang tanpa kenal lelah memompa untuk membuat Anda terus bergerak, tertawa, dan mencintai. Ilmu pengetahuan memberitahu kita bahwa kesehatan jantung adalah salah satu prediktor terkuat untuk hidup di atas usia 80 tahun. Sebuah studi dari American Heart Association menemukan bahwa individu dengan tekanan darah yang sehat, kadar kolesterol, dan tidak memiliki riwayat penyakit jantung secara signifikan lebih mungkin untuk mencapai usia 80-an atau lebih dalam keadaan sehat. Namun ini bukan hanya tentang angka, ini tentang bagaimana perasaan hati Anda, baik secara fisik maupun emosional. Luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Apakah Anda merasa berenergi setelah jalan cepat? Atau apakah dada Anda terasa sesak? Apakah Anda mengelola stres dengan baik? Atau malah membebani Anda? Ini adalah petunjuk. Misalnya, stres kronis dapat meningkatkan kadar kortisol, sehingga membebani jantung Anda seiring berjalannya waktu. Di sisi lain, pandangan positif dan ikatan sosial yang kuat dapat menurunkan risiko masalah jantung hingga 50% menurut Harvard Medical School. Mulailah dari yang kecil. Usahakan untuk berolahraga ringan selama 20 menit setiap hari. Misalnya berjalan-jalan di taman atau menari mengikuti lagu favorit Anda. Makanlah makanan yang menyehatkan jantung seperti salmon, kacang-kacangan, dan sayuran berdaun hijau. Dan jangan meremehkan kekuatan koneksi. Teleponlah teman atau bergabunglah dengan kelompok komunitas untuk membangkitkan semangat Anda. Pantau tekanan darah Anda secara teratur, dan jika Anda sedang menjalani pengobatan, patuhi saja. Hati Anda layak mendapatkan perhatian yang Anda berikan. Ambil tindakan. Jadwalkan pemeriksaan dengan dokter Anda minggu ini untuk menilai kesehatan jantung Anda. Diri masa depan Anda akan berterima kasih. Kekuatan otot Anda memegang kuncinya. Ingat hari-hari ketika Anda bisa membawa belanjaan atau menaiki tangga tanpa berpikir 2 kali. Kekuatan otot bukan hanya tentang kekuatan fisik, ini adalah landasan umur panjang. Penelitian dari Journal of Gerontology menunjukkan bahwa kekuatan cengkeraman, ukuran sederhana kesehatan otot,
merupakan prediktor harapan hidup yang dapat diandalkan. Otot yang kuat mendukung mobilitas, mencegah jatuh, dan membuat Anda tetap mandiri hingga usia 80-an. Bayangkan otot Anda sebagai perancah tubuh Anda. Seiring bertambahnya usia, kita secara alami kehilangan massa otot, suatu kondisi yang disebut sarkopenia, namun Anda bisa melawannya. Latihan kekuatan secara teratur, bahkan dengan beban ringan atau resistance band, dapat membuat perbedaan besar. Dan ini bukan hanya tentang tubuh. Tetap kuat akan meningkatkan kepercayaan diri Anda, membuat Anda merasa mampu dan hidup. Cobalah latihan kursi atau bergabunglah dengan kelas kebugaran senior untuk membangun kekuatan dengan aman. Fokus pada makanan kaya protein seperti telur, kacang-kacangan, atau yogurt Yunani untuk memberi bahan bakar pada otot Anda. Jika Anda tidak yakin harus mulai dari mana, ahli terapi fisik dapat merancang rencana khusus untuk Anda. Bahkan berkebun atau membawa beban ringan pun penting, setiap gerakan bertambah. Ambil tindakan, berkomitmenlah untuk latihan kekuatan selama 5 menit hari ini. Ambil botol air sebagai pemberat dan lakukan gerakan menggulung lengan. Mulailah dari yang kecil dan saksikan kekuatan Anda tumbuh. Koneksi sosial Anda menerangi jalannya kesepian bisa terasa seperti kabut tebal, meredupkan semangat hidup. Namun inilah kenyataannya, hubungan Anda adalah penyelamat. Penelitian, seperti yang dilakukan oleh Universitas Brigham Young, menunjukkan bahwa ikatan sosial yang kuat dapat meningkatkan umur Anda hingga 50%. Orang-orang yang tetap terhubung, baik melalui keluarga, teman, atau komunitas, cenderung hidup lebih lama dan lebih sehat. Ini bukan tentang memiliki lingkaran besar, ini tentang momen bermakna yang menghangatkan hati Anda. Pikirkan kapan terakhir kali Anda tertawa bersama orang terkasih atau berbagi momen tenang bersama seorang teman. Interaksi tersebut melepaskan oksitosin, hormon yang mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, isolasi dapat meningkatkan risiko depresi dan bahkan penyakit jantung. Kesehatan sosial Anda sama pentingnya dengan kesehatan fisik Anda. Menjangkau. Teleponlah seorang cucu, ajaklah tetangga untuk minum kopi, atau bergabunglah dengan klub buku. Menjadi sukarelawan adalah cara ampuh lainnya untuk terhubung, membantu orang lain memberikan tujuan hidup Anda. Jika mobilitas merupakan sebuah masalah, teknologi dapat menjembatani kesenjangan tersebut. Cobalah panggilan video atau grup online. Setiap percakapan adalah langkah menuju kehidupan yang lebih panjang. Ambil tindakan, kirim SMS atau telepon seseorang yang Anda cintai hari ini. Rencanakan pertemuan kecil minggu ini, meskipun hanya untuk minum teh. Hatimu akan terasa lebih penuh karenanya. Ketajaman otak membentuk masa depan Anda. Pikiran yang tajam adalah anugerah yang membuat Anda tetap terlibat dengan dunia, baik saat Anda memecahkan teka-teki, mengenang, atau mempelajari sesuatu yang baru. Kesehatan kognitif adalah tanda kunci umur panjang. Asosiasi Alzheimer melaporkan bahwa lansia yang aktif secara mental, yang rutin melakukan tantangan otak, kecil kemungkinannya terkena demensia dan lebih mungkin untuk hidup lebih dari 80 tahun dengan jelas. Otak Anda berkembang dengan adanya rangsangan, sama seperti tubuh Anda berkembang dengan berolahraga. Aktivitas seperti membaca, bermain kartu, atau bahkan mempelajari hobi baru dapat memperkuat koneksi saraf. Dan jangan mengabaikan tidur. Tidur yang buruk dapat merusak daya ingat dan meningkatkan stres, sementara 7 hingga 8 jam istirahat dapat menyegarkan pikiran Anda. Ambil teka-teki silang, coba resep baru, atau ikuti kursus online gratis. Tetaplah penasaran, ajukan pertanyaan, berbagi cerita, atau tulis jurnal. Lindungi otak Anda dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan, seperti buah beri dan coklat hitam. Jika Anda menyadari adanya penurunan ingatan, bicarakan dengan dokter Anda lebih awal. Langkah proaktif dapat membuat perbedaan besar. Ambil tindakan, habiskan 10 menit hari ini untuk aktivitas yang meningkatkan otak, seperti teka-teki atau keterampilan baru.
Jagalah pikiran Anda tetap tajam dan semangat Anda cerah. Diet Anda mendorong umur panjang Anda. Apa yang Anda makan bukan hanya bahan bakar, itu juga obat. Pola makan yang seimbang dapat memperpanjang usia hidup Anda, sementara gizi buruk dapat menghilangkannya. Pola makan Mediterania, kaya akan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan minyak zaitun, dikaitkan dengan risiko kematian dini 20% lebih rendah, menurut sebuah penelitian di The Lancet. Ini bukan tentang kekurangan, ini tentang menikmati makanan yang menyehatkan tubuh dan jiwa Anda. Renungkan makanan Anda, apakah makanannya penuh warna, bervariasi, dan memuaskan, atau apakah Anda bersandar pada makanan olahan yang membuat Anda lesu? Perubahan kecil, seperti mengganti soda dengan air, atau menambahkan segenggam bayam ke piring dapat mengubah kesehatan Anda. Hidrasi juga penting. Dehidrasi dapat menguras energi dan membebani organ Anda. Usahakan untuk mengonsumsi 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Bereksperimenlah dengan bumbu dan rempah untuk membuat makanan sehat menjadi lezat. Jika memasak terasa sulit, cobalah layanan persiapan makanan atau mintalah bantuan keluarga. Dan jangan melewatkan sarapan, itu akan menentukan suasana hari Anda. Bicaralah dengan ahli gizi jika Anda memerlukan saran pribadi. Ambil tindakan, tambahkan satu makanan sehat ke piring Anda hari ini, mungkin irisan apel atau segenggam kacang. Tubuh Anda akan berterima kasih pada setiap tahun yang cerah. Mobilitas Anda membuat Anda tetap bebas. Kemampuan bergerak bebas merupakan ciri hidup panjang umur dan mandiri. Penelitian dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa lansia yang menjaga keseimbangan dan fleksibilitas dengan baik cenderung tidak terjatuh, penyebab utama cedera pada lansia. Mobilitas bukan hanya tentang berjalan kaki, ini tentang menari di pernikahan cucu Anda atau merawat taman Anda dengan mudah. Pikirkan tentang gerakan harian Anda. Apakah Anda merasa stabil atau ragu saat menaiki tangga? Keseimbangan yang lemah dapat menandakan menurunnya kesehatan, namun tidak ada kata terlambat untuk memperbaikinya. Latihan seperti Tai Chi atau yoga dapat meningkatkan koordinasi, sementara peregangan sederhana menjaga persendian tetap lentur. Tubuh Anda dibuat untuk bergerak, hormati itu. Berlatihlah berdiri dengan satu kaki selama 10 detik setiap hari untuk membangun keseimbangan. Gunakan pegangan tangan atau alat bantu jalan jika diperlukan. Keselamatan adalah yang utama. Bergabunglah dengan kelas yoga ringan atau ikuti video online. Jika Anda terjatuh, bicarakan dengan dokter Anda tentang terapi fisik. Setiap langkah maju berarti. Ambil tindakan. Cobalah peregangan selama 2 menit sekarang. Jangkaulah langit, lalu sentuh jari-jari kaki Anda. Terus bergerak dan tetap hidup bebas. Pola tidur Anda mengatur panggung tidur adalah pahlawan umur panjang tanpa tanda jasa. Saat itulah tubuh Anda pulih, pikiran Anda berproses, dan semangat Anda terisi kembali. Sebuah studi dalam jurnal Sleep menemukan bahwa lansia yang mendapatkan 7 hingga 8 jam tidur berkualitas setiap malamnya cenderung hidup lebih lama dibandingkan mereka yang memiliki masalah tidur kronis. Kurang tidur dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan bahkan demensia. Apakah Anda bangun dengan segar atau apakah Anda terombang-ambing? Kebiasaan tidur Anda memberikan petunjuk tentang kesehatan Anda. Menciptakan rutinitas waktu tidur yang menenangkan, meredupkan lampu, menghindari layar, atau menyeruput teh kamomil dapat menghasilkan keajaiban. Dan jika Anda mendengkur atau merasa lelah meski tidur, mungkin inilah saatnya untuk memeriksakan apnea tidur. Patuhi jadwal tidur yang teratur, bahkan di akhir pekan. Jagalah kamar tidur Anda tetap sejuk, gelap, dan tenang. Batasi kafein setelah tengah hari dan bersantailah dengan membaca buku daripada menonton TV. Jika masalah tidur terus berlanjut, tanyakan kepada dokter Anda tentang studi tidur. Istirahat yang baik adalah fondasi Anda untuk umur panjang. Ambil tindakan. Tetapkan waktu tidur 30 menit lebih awal malam ini. Ciptakan rutinitas bersantai yang nyaman dan tanpa layar untuk memudahkan tidur nyenyak.
Manajemen stres Anda membangun ketahanan tantangan hidup tidak berhenti seiring bertambahnya usia, namun cara Anda mengatasinya dapat menentukan umur panjang Anda. Stres kronis dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit jantung, sementara ketahanan dapat memperpanjang usia hidup Anda. Sebuah studi dari University of Michigan menemukan bahwa lansia yang mempraktikkan mindfulness atau bersyukur hidup lebih lama dan melaporkan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Berhenti sejenak dan renungkan. Apakah Anda terus memikirkan kekhawatiran, atau apakah Anda menemukan cara untuk melepaskannya? Stres tidak hanya bersifat mental, tetapi juga bersifat fisik, meningkatkan tekanan darah dan peradangan. Namun Anda mempunyai kekuatan untuk mengubah pola pikir Anda. Praktik sederhana seperti pernapasan dalam, meditasi, atau bahkan berkebun dapat menenangkan sistem saraf dan meningkatkan suasana hati Anda. Cobalah latihan syukur selama 5 menit setiap hari, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri. Jelajahi aplikasi mindfulness atau bergabunglah dengan grup meditasi. Bersandar pada keyakinan, hobi, atau orang yang dicintai untuk menemukan kedamaian. Jika stres terasa sangat berat, seorang konselor dapat menawarkan alat untuk mengatasinya. Anda lebih kuat dari yang Anda tahu. Ambil tindakan. Ambil 5 napas dalam-dalam sekarang, masuk dan keluar. Mulailah jurnal rasa syukur malam ini untuk memupuk semangat ketahanan Anda. Pemeriksaan reguler Anda, mengetahui petunjuknya sejak dini kunjungan dokter Anda seperti kompas, membimbing Anda menuju kehidupan yang lebih panjang. Pemeriksaan rutin dapat mendeteksi masalah, kolesterol tinggi, diabetes, atau kanker sebelum menjadi serius. CDC melaporkan bahwa lansia yang menjalani pemeriksaan tahunan lebih mungkin untuk hidup lebih dari 80 tahun dengan komplikasi kesehatan yang lebih sedikit. Pencegahan adalah sekutu terbesar Anda. Pikirkan tentang pemeriksaan terakhir Anda. Apakah Anda mengetahui informasi terkini tentang pemeriksaan seperti mamogram atau kolonoskopi? Apakah Anda menceritakan semua gejala yang Anda alami, bahkan gejala kecil sekalipun? Menjadi proaktif bukanlah tentang rasa takut, ini tentang pemberdayaan. Dokter Anda adalah mitra Anda dalam perjalanan ini, membantu Anda menghindari potensi masalah. Jadwalkan pemeriksaan fisik tahunan Anda jika Anda belum melakukannya. Simpanlah daftar pertanyaan atau gejala untuk didiskusikan. Tindak lanjuti tes atau rujukan yang direkomendasikan. Jika kunjungan dokter terasa menakutkan, bawalah orang yang Anda sayangi untuk mendapatkan dukungan. Setiap pemeriksaan adalah langkah menuju ketenangan pikiran. Ambil tindakan. Hubungi kantor dokter Anda hari ini untuk membuat janji temu berikutnya. Jagalah kesehatan Anda. Kunjungan satu persatu. Membaca tentang 9 tanda umur panjang terasa, seperti menyelami sebuah perjalanan yang penuh harapan dan makna. Artikel ini membuka hati saya untuk memimpikan masa tua yang tidak hanya panjang, tetapi juga penuh dengan semangat, tawa, dan kebersamaan dengan keluarga. Di Indonesia, di mana kehidupan diwarnai oleh ikatan keluarga, gotong royong, dan doa-doa yang dipanjatkan di pagi hari, pesan ini terasa begitu dekat. Saya merasa tersentuh oleh gagasan bahwa menua bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sebuah anugerah, sebuah undangan untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan cinta. Setiap tanda, mulai dari kesehatan jantung hingga hubungan sosial, mengingatkan saya bahwa hidup adalah kumpulan pilihan kecil yang, jika dilakukan dengan hati, bisa membawa kita pada tahun-tahun emas yang penuh kebahagiaan. Yang paling menggugah saya adalah penekanan pada hubungan sosial. Di budaya kita, keluarga dan tetangga adalah denyut nadi kehidupan. Penelitian yang menyatakan bahwa mengobrol dengan teman atau menghabiskan waktu dengan cucu dapat memperpanjang usia terasa, seperti pengakuan atas nilai silaturahmi yang sudah lama kita junjung. Saya teringat nenek saya, yang hingga usia 80-an masih rajin menghadiri pengajian kampung.
berbagi cerita dengan tetangga, dan memasak rendang untuk keluarga besar. Wajahnya selalu berseri, dan saya kini paham itu bukan kebetulan. Dia hidup dengan cinta dan gerakan. Namun, artikel ini juga membuat saya introspeksi. Saya sering membiarkan stres pekerjaan menguasai pikiran atau lupa sarapan karena terburu-buru. Saya menyadari bahwa umur panjang bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Itu adalah hasil dari perhatian kita pada tubuh, pikiran, dan jiwa. Mulai sekarang, saya ingin menerapkan pelajaran ini dengan penuh kesungguhan. Saya akan berjalan kaki selama 20 menit setiap sore, menikmati udara segar sambil bersyukur atas tubuh yang masih kuat. Saya akan menghubungi sahabat lama yang sudah lama tidak saya sapa, karena tawa bersama adalah obat terbaik untuk hati. Saya juga akan lebih serius memeriksakan kesehatan, seperti tekanan darah, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Soal makanan, saya terinspirasi untuk meniru pola makan Mediterania dengan lebih banyak sayur dan buah, mungkin menambahkan sambal untuk cita rasa Indonesia. Saya akan mencoba memasak lebih sering di rumah, mengundang keluarga untuk makan bersama, seperti tradisi makan malam minggu yang selalu hangat di rumah orang tua. Tidur, yang sering saya abaikan, kini saya lihat sebagai pondasi. Saya akan membuat rutinitas malam dengan mematikan ponsel lebih awal, mungkin sambil membaca buku atau berdoa, sesuai dengan kebiasaan keluarga kami. Yang tak kalah penting, saya ingin melatih ketahanan jiwa melalui rasa syukur. Menulis 3 hal yang saya syukuri setiap hari terdengar sederhana, tetapi saya percaya itu bisa mengubah cara saya memandang hidup. Di Indonesia, di mana kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas rezeki dan kesehatan, praktik ini terasa seperti pengingat untuk tetap rendah hati. Saya juga tergerak untuk menjaga otak tetap tajam, mungkin dengan belajar keterampilan baru, seperti membuat batik atau memainkan angklung yang begitu kental dengan budaya kita. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah bahwa hidup panjang bermakna adalah tentang keseimbangan antara tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan hati yang penuh cinta. Saya teringat pepatah Jawa, urip iku urup, yang berarti hidup harus menyala. Saya ingin menyalakan hidup saya setiap hari, dengan langkah kecil seperti mengobrol dengan tetangga, merawat taman, atau sekadar tersenyum pada orang asing. Nenek saya pernah berkata bahwa hidup adalah tentang memberi dan menerima kasih sayang, dan artikel ini menguatkan itu. Saya ingin menjadi teladan bagi anak-anak saya, menunjukkan bahwa menua bisa indah jika kita merawat diri dan orang-orang di sekitar kita. Saya juga ingin berbagi semangat ini dengan komunitas saya, mengajak mereka untuk hidup lebih sehat dan bahagia bersama. Di Indonesia, kita percaya bahwa kebahagiaan sejati datang dari kebersamaan, dan 9 tanda ini adalah peta untuk menuju ke sana. Saya berkomitmen untuk menjalani hidup dengan penuh makna, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, teman, dan generasi mendatang, agar mereka melihat bahwa tahun-tahun emas adalah waktu untuk bersinar, seperti matahari pagi di sawah hijau. Bagaimana? Apakah 9 tanda umur panjang ini menginspirasimu untuk hidup lebih sehat dan bahagia? Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, sebuah senyuman, sepiring sayur, atau telepon ke sahabat, adalah benih untuk masa depan yang penuh makna. Yuk, kita wujudkan bersama. Kalau video ini menyentuh hatimu, tekan tombol like untuk menyebarkan semangat ini. Bagikan ke orang tersayang yang perlu dorongan untuk merawat diri, ibumu, kakakmu, atau tetanggamu. Jangan lupa subscribe channel kami agar tak ketinggalan tips lain yang akan menerangi perjalananmu. Tulis komentar di bawah, tanda mana yang paling menginspirasimu, atau ceritakan tentang seseorang yang tetap bersinar di usia senja. Cukup ketik 1 untuk tunjukkan bahwa kamu ikut bergerak menuju hidup yang lebih panjang dan bermakna. Ayo, bersama kita ciptakan tahun-tahun emas yang penuh cinta dan kebahagiaan.